ada pahala yang besar. Bila seseorang berhasil di dalam menempuh ujian yang berkaitan dengan hartanya, yang berkaitan dengan anaknya, tidak tanggung-tanggung ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Berkaitan dengan pembahasan yang kita rencanakan untuk kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, tentang kemuliaan dan keutamaan dari sedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagai acuan untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita mendapatkan nilai yang baik di dalam ujian ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wallahu indahu ajrun azim, di mana di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah sediakan ganjaran pahala yang sangat besar. Dan Allah mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan tersebut. Allah mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita ingin keberhasilan di dalam ujian yang Allah berikan, dengan menggapai yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa pahala yang besar, maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah seorang mukmin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattaqullah, yaitu bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya takwa itu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lihat rambu-rambu yang telah diingatkan, diperintahkan oleh Allah yang harus kita jalani dalam poin yang dijadikan oleh Allah sarana untuk menguji kita ini pada harta, pada anak. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita mampu untuk meraih keberhasilan di balik ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Maka kata kuncinya adalah fattaqullah. Kenali, perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenali dan perhatikan apa larangan-larangan yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan hal tersebut. Karena sesungguhnya di sini kita akan diuji. Innama amwalukum wa auladukum, pada harta dan anak. Maka kita diperintahkan oleh Allah, fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan Allah mengatakan, mastata'tum. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bertakwa, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mastata'tum, semampu kita, terutama di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka mewujudkan ketakwaan tersebut. Lalu kemudian Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u, dengarkan, wa ati'u, dan patuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tanpa kita membantahnya, tanpa kita mencari-cari alasan, tanpa kita berusaha untuk berhilah dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wasma'u wa ati'u, patuh, taat. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan,
Maka perintah Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan harta masuk di dalamnya apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berinfak, bersedekah. Apakah itu infak dan sedekah yang wajib berupa zakat, ataupun adalah infak dan sedekah al-mustahabbah, berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Wasma'u wa ati'u. Lalu kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa anfiqu khairan li anfusikum. Di antara apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kehidupan kita, terkhusus apa yang disebutkan oleh Allah dan Allah ingatkan pada harta dan anak, maka dikatakan oleh Allah, wa anfiqu khairan li anfusikum. Berinfaklah, bersedekahlah, sisihkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dari harta tersebut, karena Allah memerintahkan. Dan termasuk di antaranya apa yang diperintahkan oleh Allah dengan hal yang Allah wajibkan, ataupun berkaitan dengan sesuatu yang mustahabbah, yang dianjurkan dan disunatkan. Wa anfiqu, berinfaklah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairan li anfusikum. Karena ketika kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa taala berkaitan dengan harta tersebut, khairan li anfusikum, maka itu jauh lebih baik untuk diri kita. Kebaikan dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, apakah di dalam jalan dakwah, apakah ketika kita memberingankan beban di antara saudara kita yang membutuhkan, maka sesungguhnya ikhwatal iman, dalam ayat ini Allah menegaskan ketika kita membantu saudara kita yang membutuhkan, secara kasat mata kita melihat bahwasanya merekalah yang butuh dengan bantuan kita, uluran tangan kita. Kalla, sebenarnya bukan begitu. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya sesungguhnya kitalah yang butuh dengan mereka. Kenapa? Karena yang kita lakukan di dalam infak dan sedekah itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ketika kita berinfak, khairan li anfusikum. Ini baik, kebaikannya akan kembali kepada kita. Secara kasat mata ketika kita membantu saudara kita yang membutuhkan, memberi minum kepada saudara kita yang kehausan, memberi makan kepada saudara kita yang kelaparan, kita akan menganggap dan memandang khairul lahum, yang kita berikan itu baik untuk mereka, yang kita bantu, sehingga hilang dahaga mereka, lenyap rasa lapar mereka, ringan beban mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat dari sisi yang terbalik. Sesungguhnya kebaikan bukan untuk mereka. Kalaupun ada kebaikan untuk mereka, ketika kita beri minum, hilang dahaga mereka, dan dahaga mereka akan kembali datang beberapa waktu ke depannya. Tertunda rasa lapar mereka, namun beberapa jam kemudian mereka akan lapar kembali. Ada kebaikan, tapi sesungguhnya kebaikan yang hakiki, khairan li anfusikum, kembali kepada diri kita. شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين